Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan sudah mengirimkan kami tiba dengan selamat tadi malam di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengundang kami. Selesai reuni, Pak Gembala berkata, mari pelayanan di desa katanya. Tapi kami melihat, wah ini bukan hanya desa tapi ini kota ya, luar biasa. Karena ramai jalan, puji Tuhan. Jadi kami merasa senang bisa berada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Kenalkan, nama saya Hendra Kasenda dan bersama saya datang keluarga saya. Ada istri saya Nola ya. Kalau di slide, kalau saudara bisa lihat, itu ada istri saya Nola Wisang, mari maju ke depan ya. Ini istri yang saya nikahi tahun 99. Tanggal 8 Agustus tahun 99 dan saat kami menikah itu ya kami tinggal di satu rumah kontrakan dan saat itu saya masih menjadi manajer program di radio Heartline FM, saudara. Jadi saya biasanya kalau orang radio itu pergi pagi, malam baru pulang. Nah, istri saya ini di rumah sendiri, keluarganya jauh di Manado. Jadi kami kontrak rumah, dia tinggal sendiri di rumah. Dan setelah kami menikah itu ya rupanya dia merasa kesepian begitu. Dan satu saat ya dia berkata kepada saya waktu saya mau berangkat kerja kantor ya. Dia berkata, "Pak, kok kamu enak ya pergi kerja begitu. Tapi saya di rumah sendiri." Lah saya bilang, "Kalau begitu mau apa dong ya? Kalau bisa saya ada teman." Saya bilang, "Teman bagaimana?" begitu ya. Rupanya kepingin ada momongan, ada anak begitu saudara. Jadi kalau saya berkata kepada dia, kalau begitu mari kita berdoa. Jadi kami masuk kamar, kami berdoa dan kami sama-sama berdoa. Dan kemudian saya tumpang tangan di perutnya ini begini ya. Dalam nama Tuhan Yesus terbukalah kandunganmu begitu. Saya berdoa begitu saudara ya. Dan kalau saudara tahu Tuhan itu menjawab doa kita, amin. Doa orang benar, besar kuasanya. Saudara tahu ya. Tahun berikutnya lahirlah anak kami yang pertama. Kalau di slide itu yang di sebelah kanan ya. Kami kemarin juga baru dari Bromo bersama dengan dia. Karena dia lagi foto prewedding bersama dengan calonnya Stephen ya. Jadi tahun depan dia menikah dan kami nanti mengundang Bapak Ibu Gembala kalau bisa hadir. Datang ke Jakarta ya. Menghadiri pernikahan anak kami ini. Ini yang pertama lahir setahun. Kami berdoa itu kira-kira bulan Desember begitu ya. Oktober berikutnya, tahun berikut dia sudah lahir saudara ya. Wah kami sangat senang punya anak begitu ya. Sama seperti Bapak Ibu Gembala sini ya, lihat Yosua begitu ya. Sangat senang tentu saja ya. Tetapi saudara tahun berikutnya lahir yang kedua, Yunis. Yang di bawah itu saudara lihat dia habis resital karena tahun ini dia akan wisuda ya, sarjana musik gereja. Dan dia dua minggu lalu ya, dia habis resital. Ini anak kami yang kedua. Setahun, jadi 2 tahun berturut-turut dapat 2 anak. Nah ini puji Tuhan nih, Yosua mungkin dapat adik lagi ini. Nah saudara, 2 tahun kemudian ya lahirlah anak kami Lydia. Saya perkenalkan, mari Lydia maju ke depan ya. Saudara tahu kalau anak masih 1 senang begitu saudara. Tapi bayangkan kalau anak yang 1 sudah ada, lalu yang kedua, lalu yang ketiga lagi saudara. Saya berkata kepada istri saya, wah ini puji Tuhan, Tuhan sudah kirim kita berkat begitu ya. Ada Rebecca, ada Yunis, ada Lydia, bayangkan saudara berturut-turut ya. Saya lihat dia bukan kesepian lagi saudara, tapi sudah kebanyakan kewalahan. Satu gendong, satu minta makan, satu minta temenin ke toilet, satu main kemana-mana ya. Karena anak sudah 3. Lalu ya saudara kami berpikir, Tuhan ini kok jadi banyak begitu. Cuman minta anak begitu ya, tapi Tuhan ternyata kasih begitu kan banyak. Dan Tuhan ingatkan, loh kamu kan kemarin minta, terbukalah kandunganmu begitu. Akhirnya saya berpikir, oh iya juga ya. Kalau terbuka terus ini bahaya begitu kan. Akhirnya saya berkata, Tuhan Engkau jawab doaku, sekarang tertutuplah kandunganmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan sejak itu ya saudara, tertutuplah kandungan istri saya. Tapi mungkin saudara heran lah, kok
kok masih ada 2 itu ya di situ, tambahannya bagaimana begitu ya. Ternyata saudara, ketika anak saya Lydia ini sudah mulai besar, dia bertanya, dari mana aku ini? Dan kami cerita, kami dapat dari Tuhan dengan doa. Bagaimana cara papa berdoa? Papa berdoa, terbukalah kandungan mama. Terbukalah kandungan mama dan Tuhan kirimkan kamu lahir begitu. Cece-cecemu juga lahir. Dan dia mulai praktekkan doa papanya. Terbukalah kandungan mama begitu. Dan Tuhan jawab, lahirlah anak kami yang keempat, Priscilla. Ya ini dia ya, puji Tuhan. Jadi saudara, doa orang benar besar kuasanya. Orang besar, anak kecil, anak sekolah minggu, apalagi anak-anak saudara didoakan Bapak Ibu Gembala tadi saya lihat, wah besar sekali doanya. Ada amin? Bersyukur saudara-saudara yang punya anak-anak di tempat ini didoakan terus setiap minggu. Anak-anak saudara berkuasa doanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya keperluan, minta doa sama anaknya. Nak doain papa, nak doain toko, doain kantor, doain perusahaan papa, mama, keluarga kita. Dan doa orang benar besar kuasanya. Tuhan gak lihat anak besar, anak kecil, orang besar. Tuhan lihat iman. Dan kalau iman bekerja saudara, itu luar biasa. Lahir lagi anak yang keempat ini ya saudara, dia bertanya lagi sama seperti kakaknya, dari mana saya lahir? Mulai lagi saudara kami cerita, kami dapat dari Tuhan karena papa berdoa minta, terbukalah kandungan, lahirlah kamu begitu. Nah semakin dia besar saudara ya, dia juga kepingin rupanya punya adik. Dan dia mulai praktekkan lagi doa papanya begitu. Dan dia setiap kali lihat mamanya dari jauh doa, dalam nama Tuhan Yesus terbukalah kandungan mama. Karena kalau sudah dekat-dekat mamanya sudah marah. Jangan begitu ya. Karena mamanya udah 4 saudara ya. Kalau masih 1 masih mending. Jadi dia doanya dari jauh. Terbukalah kandungan mama. Dari doa dari jauh. Terbukalah kandungan mama. Lahirlah anak kami yang kelima. Namanya Faithful begitu ya. Faithful Chloe, puji Tuhan. Jadi inilah anak-anak kami ya saudara ya. Meskipun tidak ada yang kedua. Yang 2 orang pertama kedua itu. Tapi ini anak kami yang ketiga, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan hari ini kami rindu memuji Tuhan bersama dengan keluarga. Ya. Bukan dengan barang fana. Kami akan menyanyikan lagu pujian, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bapak Ibu yang tahu lagu ini mari juga boleh menyanyi bersama-sama. Puji Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
Tuhan kita berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Oke, baik. Hari ini saya ingin bawa firman Tuhan, judulnya status anak Tuhan. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu saya bersama istri dan Bapak Ibu Gembala, kami mengadakan reuni di Beji, Batu Malang. Dan kalau saudara lihat di depan itu ada gambar reuni kecil, yaitu angkatan 39 dan angkatan 41. Pak Gembala angkatan 39 Beji dan Ibu Gembala angkatan 41 bersama dengan kami. Di situ ya saudara, ya kami diingatkan kembali posisi kami, status kami, bahwa kami ini adalah partnernya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan. Dan saya saat reuni itu merasa bahwa benar saya diteguhkan kembali panggilan saya, bahwa saya ini adalah hamba Tuhan, partnernya Tuhan. Ya, kita diingatkan lagi dengan khotbah-khotbah firman Tuhan bahwa kita adalah partnernya Tuhan yang Tuhan butuh untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, kalau kita tahu posisi kita tahu keadaan kita, kondisi kita, maka kita lebih mengerti, oh keadaan saya di sini, kedudukan saya di sini. Kita diteguhkan kembali dengan reuni itu. Kami mengucap syukur, pelayanan kami di Tangerang, GBI Victory, dan kami bersyukur kalau saat ini kami ada bersama di tempat ini. Kami tahu ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena memang kami dari kota Manado, oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan di Tangerang. Kami memulai dari nol. Saya pernah jualan susu kacang, saya pernah jualan pulsa Bapak Ibu, saya pernah jualan es batu. Dan memang Tuhan baik kalau orang yang sudah diangkat Tuhan, statusnya diangkat menjadi anak Allah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ketika Tuhan sudah angkat kita, maka dia akan pelihara kita. Asalkan kita tetap setia, kita tetap melayani dia, raja di atas segala raja. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kami harus dari kontrakan satu pindah lagi kontraktor gitu ya. Dari kontrakan satu pindah ke kontrakan yang lain, dan kami sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, sudah banyak tanggungan kami, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan suatu saat ketika suami saya patah kaki dan anak saya Lydia demam berdarah, yang Cece-nya nomor 2 juga demam berdarah, dan waktu itu kami melihat Tuhan, ini bagaimana kami masih ya bisa dikatakan kalau mau dibilang kekurangan ya, tapi kami masih cukup makan dan minum di dalam Tuhan. Ternyata memang tidak ada kekurangan seperti itu ya. Amin. Dan mengalami sakit seperti itu, kami hanya datang kepada Tuhan. Waktu saya bawa ke rumah sakit anak saya, karena anak saya Lydia, dia memang sudah keluar merah-merah, mulutnya sudah merah, dan kata bidan waktu itu, kata bidan, wah ini anak ini tidak bisa tertolong lagi karena sudah pecah pembuluh darah dan lain sebagainya. Saya juga kurang ngerti seperti itu. Tapi ya udah berserah aja sama Tuhan. Dan ketika saya bawa ke rumah karena suami saya patah kaki waktu itu ya Bapak Ibu, saya cuma bilang, Papa ini bagaimana? Saya nggak mungkin merawat anak-anak saya di rumah sakit kalau Papa itu ada di tempat ini. Siapa yang akan menolong Papa gitu kan? Maaf kata Bapak Ibu, suami saya waktu itu dia patah kaki dan dia hanya ada di tempat tidur, nggak bisa bangun. Jadi saya yang mengurus semuanya. Dan kata suami saya, mari kita berdoa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya kita ini adalah anak Tuhan. Tuhan sudah angkat kita, status kita diangkat oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami berdoa Bapak Ibu, kami sudah melihat ada kuasa-kuasa kegelapan yang sudah mulai berdatangan. Bahkan ketika kami berdoa, itu ambulans di sekitar kami itu meraung-raung karena memang keadaan waktu itu banyak yang demam berdarah dan anak-anak di daerah kami itu ada yang meninggal, ada yang dibawa lari ke rumah sakit. Dan ya memang saat itu cukup mencekam, tapi kami hanya berseru kepada Tuhan dan kami nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
ada kemenangan, dan kami juga nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan, dan kami nyanyi juga yang lagu haleluya kibarkanlah panjinya. Tapi waktu itu anak saya Lydia berteriak, haleluya kibarkanlah pancinya. Dan beberapa hari kemudian anak-anak kami sakit demam berdarah sembuh semua, saudara. Ya, panci aja Tuhan dengar gitu ya. Apalagi kalau panci. Haleluya, amin. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu melihat anak saya Lydia, dia ada dalam keadaan sehat. Cecenya juga dalam keadaan sehat, dan suami saya juga dalam keadaan sehat. Itu semua karena panggilan Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Status kita adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah membeli kita. Kalau kita membaca firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, maka kita akan melihat ayatnya itu di sana, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang sudah dapat ayat ini, mari baca bersama-sama dengan saya. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Status kita adalah milik Tuhan. Jadi saya dan Bapak Ibu semua bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik keluarga, apalagi milik setan, bukan. Kita semua adalah milik Tuhan karena kita sudah dibeli dan beli dengan lunas, bukan cicilan, bukan kredit. Tetapi Tuhan Yesus membayar kita dengan lunas terbayar. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Dan mari kita menyadari hal ini, bahwa diri kita ini bukan lagi milik kita, milik keluarga atau milik si setan, si iblis. Mungkin saudara dulu waktu kecil diserahkan kepada tempat-tempat sembayangan atau apa. Tapi itu dulu, sejak saudara terima Yesus, sejak saudara dibaptiskan ke dalam air, engkau bukan milik itu lagi. Tetapi engkau adalah milik Tuhan Yesus. Saya keluar dari sekolah Alkitab, saya menjadi guru sekolah di satu SMP di Jakarta. Dan beberapa waktu kemudian itu ada banyak anak-anak murid saya itu yang minta dibaptis, saudara. Dan ada satu anak yang datang kepada saya, Pak Hendra, dia bilang saya mau pengen dibaptis. Tapi saya takut. Loh, kenapa kamu takut? Setiap kali saya tutup mata, dia bilang, yang saya lihat itu Dewi, dia bilang. Dia sebut nama Dewi Kuan Im, dia bilang begitu. Waduh. Kenapa kamu, saya bilang begitu. Saya dulu Pak, waktu saya kecil, saya diserahkan katanya ke tempat sembayangan itu. Dan saya dikasih selimut, saya dikasih nama, dikasih minum, apa begitu. Dan sekarang, dan sejak itu saya menjadi anaknya Dewi itu, dia bilang begitu. Nah saya bertanya, Tuhan ini anak ini mau dibaptis, tapi dia dulu anak Dewi ini. Bagaimana caranya Tuhan? Saya bisa menjelaskan kepada dia. Tuhan berikan hikmat kepada saya. Tuhan bilang begini. Saya bilang ke dia juga langsung, kalau kamu anak Dewi itu, saya bilang kamu berterima kasihlah kepada Dewi itu. Tapi karena kamu sekarang mau jadi anak Tuhan Yesus, kamu bilang sama dia, Dewi mohon maaf ya, sekarang saya mau pilih jadi anak Tuhan Yesus. Kalau kamu bisa ngomong begitu, kalau dia datang saya bilang, kamu bisa ngomong begitu, kamu pasti aman. Kenapa? Karena setiap malam dia gak bisa tidur. Dewi itu datang tiap malam, saudara. Karena kami mau rencanakan mau baptis dia sebulan yang akan datang begitu. Nah ketika dia datang ke sekolah kembali keesokan harinya, saya tanya bagaimana? Tadi malam lihat Dewi itu lagi. Lihat Pak, terus apa yang kamu bilang? Saya bilang seperti yang Bapak bilang. Dewi terima kasih sudah tolong saya sejak kecil sampai sekarang. Tapi sekarang mohon maaf saya mau jadi anak Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang begitu Pak. Dan tiba-tiba Dewi itu pergi katanya. Dan Tuhan Yesus datang, dia lihat. Dan Tuhan Yesus memeluk dia. Dan minggu berikutnya dia dibaptis, saudara. Dan itu berarti, saudara, dia sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dia bukan milik dunia lagi, milik siapapun. Tapi dia adalah milik Tuhan Yesus. Saya dan saudara pun sejak kita terima Yesus, kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Seperti lagu pujian tadi kita nyanyikan. Kita dibeli dengan darah yang mahal, darah anak domba. Sehingga status kita adalah milik Tuhan. Siapa kita? Milik Tuhan. Siapa saudara?
milik Tuhan. Katakan dalam diri saudara, saya adalah milik Tuhan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, saya, engkau adalah milik Tuhan. Amin. Jadi kita bukan milik dunia, tapi kita milik Tuhan. Amin, saudara. Kemarin saya bertemu dengan teman kami, dia pelayanan di Semarang, ke sana lagi, kota apa itu ya, lupa saya. Yang ada batik-batik, Pak Gembala masih ingat? Pekalongan. Nah, teman kami pelayanan di Pekalongan, saudara. Dan waktu dia perintisan itu, gerejanya yang sementara dibangun dibakar. Jadi dia marah, dia stres, saudara. Kenapa? Karena ya namanya juga gereja lagi dibangun, sudah berdiri, terus dibakar, orang massa begitu kan. Jadi dia marah begitu. Saking dia marah, dia nangis, saudara. Dia sambil berdoa, dia nangis, saudara ya. Dia marah juga, kenapa orang itu bisa bakar begitu. Tapi tiba-tiba ya Tuhan datang berbicara kepada dia, emangnya itu milik kamu? Tuhan berkata begitu kepada dia. Dia cari siapa yang ngomong, gak ada, saudara ya. Gak ada, dia cari kiri kanan gak ada. Ternyata Tuhan yang berbicara. Emangnya itu milik kamu? Itu milik aku, kata Tuhan Yesus begitu. Jadi begitu dia sadar itu Tuhan yang berkata, dia langsung lega. Oh iya ya, ngapain saya mesti stres? Ngapain saya mesti marah? Ini milik Tuhan. Akhirnya diserahkan kepada Tuhan dan beberapa saat kemudian ya saudara, gerejanya dibangun dengan lebih megah lagi, lebih besar lagi saudara. Dan minggu berikutnya saudara, polisi datang panggil dia. Pak Gembala, ini orang-orang katanya yang membakar gereja Bapak, kita apain mereka Pak Gembala? Dia lihat daftar nama itu ada 30 nama dan dia berkata kepada Pak Polisi itu, Pak Polisi udah bebaskan aja mereka ya, saya tidak mau tuntut apa-apa ke mereka. Polisi berkata kalau begitu ya udah bubar aja kalau begitu, Bapak pulang aja karena tidak ada tuntutan begitu. Begitu dia pulang saudara, ternyata di pastori itu keluarga daripada orang-orang yang membakar itu sudah nungguin dia. Dan mereka berterima kasih, terima kasih Pak Gembala tidak menuntut anak kami sehingga anak kami tidak perlu dipenjara. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Pak Gembala. Sejak itu gereja itu dijaga oleh mereka yang dulu membakar gereja tersebut. Karena gereja itu adalah milik Tuhan. Amin saudara. Dan kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Saya milik Tuhan, saudara milik Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, menjadi milik Tuhan. Jemaat GPDI Logos di tempat ini adalah milik Tuhan. Amin. Itu status saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, status kita akan lihat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saudara boleh membaca bersama-sama di dalam Alkitab saudara, bisa dibuka ya. Di depan juga ada. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita lihat status kita sebagai anak Tuhan yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Mari baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Status kita yang kedua sudah pindah posisi. Dulu kita dalam kegelapan, dalam dunia, dalam dosa, sekarang pindah kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Seperti yang disaksikan oleh istri saya tadi ya, di mana kami punya anak itu sakit demam berdarah, bawa ke rumah sakit nggak ada obatnya, sampai hari ini pun nggak ada obatnya, saudara ya. Dan banyak saat itu lagi mewabah begitu, dan ada banyak yang meninggal di sekitar kami, saudara. Bagaimana caranya kami menghadapi itu? Bawa ke rumah sakit, kami nggak punya kemampuan. Ke rumah sakit pun penuh ya, dan nggak ada obatnya juga, saudara. Paling cuma diinfus, saudara, ya, nggak ada obatnya. Bagaimana caranya kami menghadapi itu? Kami hanya berserah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya katakan, begitu saya dapat ayat ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau berkata, kami sudah pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau saya bisa beritakan, berarti saya sudah pernah alami. Amin saudara. Engkau bisa cerita ya,
Tadi pagi Pak Gembala bisa cerita ada biapong kawangkoan tadi ya. Bakpao kawangkoan begitu ya. Karena kita sudah pernah merasakan bakpao kawangkoan itu. Demikian juga Bapak Ibu dapat memberitakan, menceritakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Itu berarti saya dan Bapak Ibu harus pernah mengalaminya itu. Amin, saudara. Saya ingin tanya, siapa di sini yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Coba lambaikan tangan. Wow, banyak di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami mujizat Tuhan, itu maksudnya Tuhan, kita harus memberitakan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain. Inilah maksud daripada ayat ini, bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah persoalan supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan itu. Nah, kalau perbuatan besar Tuhan buat kepada kita, artinya kita juga akan mengalami masalah yang kecil apa masalah yang besar? Masalah yang besar, Bapak Ibu, ya. Kita diizinkan Tuhan alami masalah yang besar, maka kita akan melihat mujizat yang besar juga dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sementara alami masalah yang besar, berarti Tuhan akan menyediakan, sementara menyediakan mujizat yang besar juga bagi Bapak Ibu semua. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, lebih besar daripada masalah kita. Jadi pada waktu kita tinggal dalam terangnya yang ajaib, kita menjadi bangsa yang terpilih. Katakan sama-sama, aku bangsa yang terpilih. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, engkau juga bangsa yang terpilih. Amin. Yang kedua, kita adalah imamat yang rajani. Katakan kiri kanan, engkau juga imamat yang rajani. Amin. Yang ketiga, aku adalah bangsa yang kudus. Katakan sama-sama, aku adalah bangsa yang kudus. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, engkau juga bangsa yang kudus. Yang keempat, aku umat kepunyaan Allah. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, engkau juga umat kepunyaan Allah. Amin. Dan yang kelima, aku akan melihat perbuatan yang besar dari Tuhan dan memberitakannya. Katakan kanan kiri Bapak Ibu juga, engkau juga akan melihat perbuatan besar dari Tuhan dan memberitakannya. Amin. Ini dia. Kita perlu mengalami mujizat yang besar dari Tuhan. Tadi pagi saya cerita kepada Bapak Gembala, saya pernah 3 kali hampir mati Bapak Ibu. Dan itu sangat menderita ya. Saya berdoa di sini saudara tidak mengalami itu. Tapi kalaupun saudara mengalami itu, percayalah Tuhan menyediakan berkat yang besar untuk kita semua. Saya pernah jatuh dari lantai 2 ruko dan kalau leher saya yang jatuh duluan pasti patah saudara. Pasti saya mati. Itu mati pertama ya. Hanya kaki saya jatuh ya dan kemudian kaki saya patah. Jadi paha saya sebelah kiri ini patah saudara. Dan itu sangat sakit saudara. Dan saudara ya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan karena engkau izinkan saya jatuh begini, engkau yang sembuhkan saya. Memang saya dibawa ke rumah sakit. Tapi begitu dokter bilang, Pak Bapak mau operasi, saya bilang enggak, saya enggak mau dioperasi begitu ya. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan saya. Dan ternyata ketika Tuhan sembuhkan saudara, tulang itu sangat kuat meskipun ada selisih begitu ya, agak pendek sebelah jadinya. Tapi saya berpikir nggak apa-apa lah, itu jadi tanda mata ya. Artinya itu jadi peringatan buat saya kalau saya macam-macam terjadinya seperti ini begitu. Sangat sakit Bapak Ibu ya. Jadi saya biarkan ini terjadi supaya saya bisa kembali mengingat Tuhan begitu ya. Jadi mengalami perbuatan besar bagaimana Tuhan menyembuhkan begitu. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu saya pernah sakit stroke ya. Suatu malam saya bangun, kok ini gak bisa ngomong begitu. Sebelah kiri saya ini gak bisa bergerak begitu ya. Angkat tangan gak bisa, ngomong itu gak bisa, berjalan tuh seperti terseret-seret begitu. Saya bertanya kepada Tuhan, ini bagaimana caranya begitu ya. Dan Tuhan berkata dalam hati saya ya, kamu harus lawan sakit itu. Lawan seperti apa ya. Kalau saya gak bisa ngomong, artinya saya harus melawan tidak bisa ngomong itu. Bagaimana caranya ya? Jadi saya cari ayat Alkitab, saya biasa baca Alkitab tiap hari.
Dan setiap ayat Alkitab yang saya baca tiap hari itu saya baca dengan suara keras, saudara. Saya baca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kedengarannya kumur-kumur begitu, saudara. Karena memang ngomongannya susah begitu kan kalau orang stroke begitu ya. Tapi saya terus baca itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kedengarannya nggak enak, tapi bagi saya itu saya kepaksa terus. Setiap pagi saya latih, baca terus, bersuara. Dan saudara tahu, hari-hari kemudian saya mulai dipulihkan. Dan sampai hari ini saudara, saya bisa berbicara kepada saudara karena Tuhan memulihkan kita. Kita lawan setiap hal yang jahat, setiap hal yang sakit itu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena engkau bangsa yang terpilih. Tuhan sudah pilih kita dari antara dunia ini. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk bisa mengalahkan hal-hal yang jahat, hal yang sakit. Begitu saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan buktikan kuasanya bahwa dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin saudara. Dan saudara lihat saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, saya bisa setir mobil dari Jakarta sampai ke Jawa Timur ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan pulihkan saya. Yang ketiga, saya pernah sakit jantung ya saudara ya. Tiba-tiba dada saya itu sakit seperti didorong begitu saudara ya. Keringat saya sudah dingin keluar besar-besar lagi ya. Dan napas saya sesak begitu. Nggak bisa bernapas sebetulnya ya. Tapi ya namanya hidup ya harus bernapas begitu. Ini seperti ditekan begitu ya. Saya bertanya lagi, Tuhan ini bagaimana begitu ya. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu Tuhan berkati. Air minumanmu Tuhan berkati. Dan penyakit dilalukan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi saya berkata, Tuhan aku orang beribadah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan engkau lalukan penyakit ini. Dan Tuhan berkata, ingat darahku sudah menebus kamu. Aku lebih besar daripada semua persoalan itu. Jadi hari itu begitu saya sakit jantung ya saudara ya. Saya berdoa, saya usir, saya tengking begitu semua roh-roh sakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Ada sekitar setengah jam saya doa begitu. Sambil keliling, ada di satu taman saya berjalan keliling begitu ya. Doa terus, doa satu kali. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus roh jahat sakit jantung pergi. Enggak, tambah sakit tuh saudara ya. Tapi semakin dia tambah sakit, semakin saya semakin berseru, Tuhan Yesus jamah. Dalam nama Yesus sakit ini pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. 2 kali enggak juga terjadi. 3 kali juga enggak terjadi. Tapi saudara ya, rupanya ya saudara, kalau kita, terima kasih. Rupanya kalau dalam kedokteran kalau kita sakit jantung begitu, memang harus batuk seperti itu. Kuat-kuat begitu ya, keras-keras begitu. Dan itu akan melegakan. Dan hari itu saya tengking-tengking aja, dalam nama Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, sembuh. Dan saudara tahu, sekitar 30 menit kemudian saya merasa ada satu kuasa keluar dari saya, begitu ya. Dan saya kemudian hari itu menjadi lega. Karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Dan saya ingin nyanyi bersama-sama dengan saudara lagu ini, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
terima sekarang. Oh, terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan jamah saudara, Tuhan berkati saudara, Tuhan berikan kemenangan kepada semua jemaat di tempat ini. Amin. Apapun persoalan saudara, Tuhan berkati, Tuhan ubah menjadi kebaikan sehingga saudara dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan dalam hidup saudara kepada orang lain, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan terjadi bagi saudara. Amin. Nah, kita lanjutkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata kita ini adalah imamat yang rajani, ya artinya apa saudara? Imamat rajani itu seperti apa? Kalau saudara pernah melihat kerajaan Inggris misalnya, ya, saya pernah menonton satu film kerajaan Inggris, maka di mana raja itu berada, di samping raja ada imam, ada pendeta yang mengikuti raja atau ratu itu, kemanapun dia pergi. Nah, raja makan apa, imamnya juga makan seperti raja itu. Raja dikawal oleh pasukan begitu, maka imamnya juga dikawal. Raja maju berperang, ya imamnya juga ikut maju berperang begitu. Ini namanya imamat rajani, ya. Ya artinya apa? Kalau saya dan saudara adalah imamat yang rajani, di mana kita pergi berada, raja kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita mau pergi ke tempat kerja, mau ke kebun, mau ke kantor, ke sekolah, kemanapun kita pergi berada, raja kita menyertai kita. Jadi seperti yang Raja Inggris itu pergi kemana-mana, imamnya juga ikut begitu saudara. Artinya kita adalah imamat yang rajani. Kita bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Dan apa yang Tuhan punya, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus artinya adalah melakukan hal-hal yang kudus begitu saudara. Sehingga begitu kita melihat dosa, wah kita merasa ngeri. Kita begitu melihat percabulan, persinaan, aduh kita merasa nggak enak. Meskipun kalau kita jatuh ke tempat itu kita merasa nggak damai. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang kudus. Posisi kita bukan di tempat yang cemar, tempat yang dosa itu. Posisi kita adalah bangsa yang kudus ini. Dan kalau kita adalah bangsa yang kudus, maka kita hanya mau di tempat yang kudus, saudara. Kemarin kami pergi ke Bromo, tempat kami rupanya bukan di situ. Karena kalau sudah pernah naik Bromo, waduh dingin sekali begitu ya. Datang ke tempat ini, wah ini memang tempat kami di sini ya. Seperti di Tangerang juga seperti itu. Pak Gembala bertanya, Pak Hendra bisa mandi air dingin di sini? Saya bilang bisa Pak Gembala. Asal jangan mandi air dingin di Bromo. Waduh kami gak bisa. Tapi kalau di tempat ini kami bisa mandi air dingin. Posisi kita saudara menentukan bagaimana kita bersikap. Jadi kita adalah umat kepunyaan Allah. Artinya apa? Saya dan saudara bukan milik dunia, kita sudah dibeli dari situ. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Jadi jangan ada yang berkata, aduh saya sendiri ini, saya gak punya teman, saya gak punya siapa-siapa. Aduh saya kesepian begitu ya. Jangan saudara, kenapa? Karena kita umat kepunyaan Allah, kita miliknya Tuhan. Saudara, ada banyak orang merasa sendiri ya, ditinggalkan, akhirnya dia bunuh diri, dia gantung diri. Kenapa? Dia gak mengerti posisinya bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan, posisi kita adalah umat kepunyaan Allah, Tuhan itu membuat kita dapat melewati semua persoalan bersama dengan Dia. Tuhan itu menyertai kita. Tadi seperti lagu pujian, meskipun 1000 reba di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi Tuhan itu menyertai saya dan saudara. Kenapa? Karena kita ini umat kepunyaan Allah, begitu saudara. Kita miliknya Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari tempat kegelapan untuk pindah kepada terang yang ajaib. Nah, saudara lihat di depan itu ada slide ya. Ada terbagi dua, bagian gelap dan bagian terang di atas. Bagian hitam dan bagian terang. Saudara lihat, di kegelapan dunia itu ada namanya bangsa yang dikalahkan. Budak yang kalah, bangsa yang penuh dosa, milik setan, melihat kejahatan, kecelakaan, sakit penyakit, kerugian, kemiskinan, kekurangan ya. Itu ada di wilayah yang gelap.
Tetapi firman Tuhan berkata, aku sudah panggil engkau keluar dari situ untuk pindah kepada terangku yang ajaib. Menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang terpilih, menjadi umat kepunyaan Allah untuk melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah ini dia, jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita, jangan engkau tinggal di bawah. Di bawah sini adalah tempat kegelapan, ya. Kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan Yesus waktu dia mati, dia turun ke dalam dunia orang mati. Berarti di bawah itu adalah dunia orang mati, saudara, ya, milik kuasa kegelapan. Tapi begitu dia bangkit, saudara, dan kemudian dia naik ke surga, ya, berarti di atas sana di surga itu adalah miliknya Tuhan karena dia naik ke surga, naik ke atas. Artinya apa, saudara? Kita harus meninggalkan dunia orang mati ini dan kita, karena Tuhan Yesus sudah beli kita, Tuhan Yesus sudah panggil kita, maka posisi kita, status kita sebagai anak Tuhan itu berada bukan dalam kegelapan dunia, tetapi ada dalam terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Terjadi bagi saudara, engkau ada dalam terang yang ajaib dari Tuhan dan engkau akan melihat perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau misalnya dunia itu menarik saudara, karena si iblis itu berjalan berkeliling seperti singa, mengaum-ngaum ingin menerkam, ya, dan dia ingin selalu menarik kita jatuh ke bawah, ya, dengan kuasanya dia ingin tarik kita dalam dosa, ingin membuat kita mengalami kecelakaan, musibah, mara bahaya, sakit penyakit. Dia ingin bawa kita ke dalam lembah kekelaman, dia bawa kita ke situ, saudara. Dia tarik kita ke situ, saudara. Kita jangan mau kalah. Kenapa? Karena kita posisinya bukan lagi di bawah. Posisi kita sudah di atas. Bukan lagi dalam kegelapan dunia, tetapi kita dalam terangnya yang ajaib. Karena firman Tuhan berkata, dia sudah pindahkan kita dari bawah kepada atas. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Di bawah dari kita sudah dikeluarkan dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 18. Ya, saudara boleh lihat di depan atau di Alkitab saudara boleh dibuka dan mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bayangkan saudara, segala kuasa. Di mana? Di surga di atas dan di bumi di bawah, saudara. Artinya apa, saudara? Segala kuasa itu tunduk kepada Yesus. Kalau kita ada di bawah posisi kita, saudara, ya, kalau kita ingat Tuhan Yesus sudah beli kita, berarti kuasa Yesus itu bisa kita pakai untuk mengeluarkan kita dari bawah itu. Kalau kita lagi dalam kuasa jahat, diliputi oleh kuasa kegelapan, kita percaya Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan kita. Dan kita bisa berdoa seperti saya tadi berdoa, ya, untuk sakit jantung saya, begitu saudara. Dan saya percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan saya. Tuhan juga berkuasa menyembuhkan saudara. Tapi mungkin saudara berkata, Pak Hendra, ya Pak Gembala, mungkin Bapak belum alami seperti saya. Saya hutangnya banyak. Wah, hutang saya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Apa Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya? Apakah Tuhan Yesus bisa pulihkan saya karena hutang saya banyak? Belum lagi pinjol, Shopee Pay, waduh banyak Pak Hendra. Bagaimana? Apakah Tuhan Yesus bisa melepaskan saya? Ya, saya berkata kepada saudara, semua hutang itu adalah cara iblis untuk menarik kita jatuh dari atas ke bawah, saudara. Dari terang yang ajaib ke dalam kegelapan. Jadi hutang itu membuat kita turun, saudara. Tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa. Alkitab berkata apa? Di surga, di atas dan di bumi. Berarti termasuk hutang itu juga Tuhan Yesus berkuasa untuk melepaskan saudara. Amin, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya dan istri karena kami punya usaha percetakan, begitu saudara, ya. Maka ketika lihat tadi ada amplop, saya ingat, bilang sama Ibu Gembala, kayaknya saya ingat di amplop. Ya puji Tuhan, ya saudara, ya. Saudara punya amplop itu, ya itu salah satu bentuk percetakan kami yang buat, saudara. Yang namanya usaha itu ada namanya pinjaman ke bank, begitu kan. Nah waktu COVID melanda itu banyak yang menurun, begitu kan. Sehingga pinjaman itu kami tidak bisa bayar, saudara.
Nah, pinjaman yang tidak bisa bayar itu menjadi hutang, begitu saudara. Ya. Nah, hutang itu artinya tidak bisa membayar pinjaman. Kalau pinjaman kan ya wajar, masing-masing juga saya yakin pasti punya pinjaman di sini ya. Pinjam listrik misalnya, pakai dulu baru bayar, itu pinjaman saudara. Tapi kalau saudara tidak sudah pakai terus nggak bisa bayar, jadi hutang begitu saudara. Jadi kalau pinjaman berarti semua orang punya pinjaman. Pakai air dulu, pinjam air dulu, baru bulanan dibayar. Nah, kami pinjam ke bank uang sebelum Covid, sepanjang Covid ternyata nggak mampu bayar, jadi hutang. Dan itu berarti si iblis ingin menarik kami ke bawah, saudara. Ya, dan kami bergumul dengan itu. Bagaimana kami bisa menyelesaikan itu? Dan kami berdoa, bergumul ya, bertanya Tuhan ini bagaimana caranya? Dan Tuhan katakan begini, aku sudah berikan kamu kuasa ya, bayar. Bagaimana cara bayar ya Tuhan? Ya. Kami nggak punya uang karena itu jumlahnya besar, ratusan juta saudara. Kalau dihitung-hitung sekitar ada 500 juta saudara ya. Bagaimana caranya Tuhan? Dalam hati saya dan istri kemudian dapat konfirmasi, dicicil. Ya, akhirnya begitu saudara, kami berkata kepada orang bank itu, baik kami akan cicil. Tapi cicilan itu harus lunas dalam 1 tahun begitu ya. Nah kalau begitu kan 500 juta dibagi 1 tahun, wah itu gede juga begitu ya. Wah bayangkan sudah 500 juta bagi 12 bulan begitu. Besar juga dia punya angka begitu. Tapi kalau Tuhan sudah berkata dicicil, saudara, Tuhan bertanggung jawab untuk membayar, membantu kita untuk melunasi itu. Yang penting kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan istri. Jadi kami sepakat berdoa bersama-sama dan mulai kami mengangsur itu saudara. Kami mengangsur. Enggak terasa saudara, semuanya selesai saudara. Beberapa tahun yang lalu dan semuanya lunas. Begitu kami dikirimin surat lunas, waduh lega saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita punya kuasa di surga dan di bumi. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan. Dosa saja dibayar, apalagi cuman hutang uang ya saudara. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan untuk bisa beritakan kepada banyak orang ya. Kami alami hutang yang besar itu dan Tuhan bayar supaya kami bisa memberitakan kepada saudara. Jangan putus asa, jangan menyerah ketika saudara mengalami persoalan itu, karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 19, mari kita juga baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saudara, ketika engkau mengalami persoalan besar ya, Tuhan sudah berikan kamu kuasa. Pakai kuasa itu, dilawan saudara, dilawan, ambil posisimu kembali. Jangan mau dibawa itu lagi, jangan mau dikuasai hutang, jangan mau dikuasai penyakit, jangan mau dikuasai dosa. Keluar dari situ, kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Injak ular, injak kalajengking kata Tuhan, tahan kekuatan musuh. Tidak ada yang akan membahayakan kamu, kata firman Tuhan, karena Tuhan itu lebih besar kuasanya. Nah, jadi bagaimana Pak Hendra ketika kita menghadapi persoalan seperti itu? Kalau saya ada di bawah bagaimana Pak Hendra? Ini yang bagian yang terakhir ya. Slide yang terakhir. Kita punya satu senjata, yaitu paling terakhir. Terima kasih. Dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan, hai segenap hatiku, dan jangan lupakan kebaikannya. Kalau saya mengalami pada saat saya ada di bawah itu ya saudara ya, kami memuji Tuhan, bermazmur ya. Seperti disaksikan istri saya tadi ketika anak-anak kami sakit ya, kami hanya memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kibarkanlah panjinya, panji diubah jadi panci begitu saudara ya. Lihat, Tuhan itu berkuasa saudara ya, dan dia sanggup untuk mengubahkan, dan anak kami disembuhkan. Pada saat kami mengalami hutang yang besar itu saudara, yang banyak itu saudara, setiap hari kami bermazmur, kami memuji Tuhan. Dan tahukah saudara, orang-orang yang di atas, yaitu malaikat-malaikat Tuhan itu, dan bahkan nanti kalau kita pergi ke surga itu, keadaan kita hanya bermazmur, memuji Tuhan ya. Posisi kita di surga itu memuji Tuhan, itu kerjaan kita ya.
Tidak seperti yang agama yang lain misalnya. Oh kalau ke sana dapat 70 bidadari misalnya. Wah bukan begitu ya saudara. Kita di surga itu kita memuji Tuhan. Jadi kalau kita bisa bawa surga itu ke bumi ya saudara. Artinya kita bawa pujian itu ke bumi. Maka saudara, jadikanlah bermazmur memuji Tuhan menjadi bagian hidup saudara. Ketika kami ada hutang yang banyak, kami nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan. Dan Tuhan lepaskan kami. Ketika saya sakit itu ya, saya cerita tadi sama saudara, saya sakit jantung itu ya, saya nyanyi memuji Tuhan. Oleh darah anak domba, saya keliling-keliling begitu setengah jam begitu saya keliling. Dan Tuhan lepaskan saya begitu ya. Saya sakit stroke juga begitu, saya tiap hari nyanyi, baca firman, nyanyi baca firman. Dan Tuhan lepaskan saya. Nah hari ini kalau persoalan saudara besar, masalah saudara besar, tempat pekerjaan apapun, menyanyilah, memuji Tuhanlah, bermazmurlah bagi Tuhan. Maka Tuhan menyelesaikan semua persoalan saudara. Ada amin? Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya mengundang saudara beri bersama-sama. Dan kita nyanyikan lagu ini, banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, oh Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mari bermazmur bagi Tuhan, mari puji Tuhan, naikkan suaramu, sembah Tuhanmu. Oh pujian itu membuka pintu surga. Haleluya, haleluya. Pujian itu melepaskan kuasa Tuhan. Buka suaramu, nyanyikan pujian ini. Oh haleluya, haleluya. Naikkan suaramu, katakan kepada Tuhan, kami bersyukur, oh Bapa, kami bersyukur, oh Tuhan, kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur, oh kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan. Sudah lihat bahwa Tuhan kita besar dan berkuasa. Dia sudah beli saya dan saudara dengan darahnya yang mahal. Bukankah dia beli kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dan bukankah Tuhan kita sudah pindahkan kita dari dunia kepada surga, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukankah dia sudah buat kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan bukankah saya dan saudara sudah melihat mujizat-mujizat di masa lalu, maka di masa yang akan datang pun mujizat pasti akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara tetap beribadah kepada Tuhan di tempat ini, tetap melayani Tuhan di tempat ini. Dimanapun saudara pergi berada, beritakan kebaikan Tuhan, ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan nyanyikan mazmur pujian, nyanyikan terima kasih untuk Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan, nyanyikan pujian penyembahanmu kepada Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, nyanyikan syukur. Oh kami bersyukur
karena Engkau baik, karena Engkau baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Syukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya ingin menantang saudara yang butuh didoakan. Mari saudara boleh maju ke depan. Saudara yang punya persoalan yang tidak bisa saudara ceritakan, mari saudara ceritakan kepada Tuhan. Saudara maju ke depan dan hamba-hamba Tuhan nanti akan berdoa bagi saudara. Taruh iman saudara kepada Tuhan. Tuhan kita Allah yang maha besar, sanggup membuat perkara-perkara yang besar, sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara bawa imanmu kepada Tuhan, bawa masalahmu kepada Tuhan, bawa persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup menjamah saudara, Tuhan sanggup memulihkan saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara, Tuhan sanggup untuk menjamah saudara, Tuhan sanggup untuk berbuat mujizat dalam hidup saudara. Kemenangan dari aku punya, haleluya. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Oh ya raka-taka-raka lamasanya. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Anak-anakmu di tempat ini jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Putri, mari bareng-bareng. Kemenangan dari aku punya, haleluya. Aku punya Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau. Yang tak terjadi dan satu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan pulihkan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan pulihkan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Engkau, Tuhan jamah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan buat masalah yang besar hidupmu, dan Tuhan selesaikan dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan jamah Engkau, Tuhan tolong Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan pulihkan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan jamah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Engkau, Tuhan jamah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan semua sakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Engkau, Tuhan sembuhkan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau terima mujizat sekarang, aku terima mujizat sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Engkau sekarang, Tuhan pulihkan Engkau sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalahmu selesai, Tuhan jamah, Tuhan jamah, di dalam nama Yesus. Persoalanmu selesai, Tuhan tampakkan imanmu,
dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bereskan semua persoalanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan jamah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan angkat engkau dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan pindahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak mengalami persoalan lagi, karena Tuhan menyelesaikan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan jamah engkau, Tuhan jamah engkau, Tuhan berkati engkau, masalahmu selesai dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus datang menjamah engkau, Roh Kudus menyembuhkan engkau, Roh Kudus menjamah engkau, jadi sembuh, jadi sehat di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Tuhan menjamah engkau, Tuhan menguatkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau, Tuhan jamah engkau di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua persoalan Tuhan tahu, dan Tuhan berikan kekuatan kepadamu untuk dapat menanggungnya. Tuhan berikan kekuatan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Tuhan tahu semua persoalanmu, dan hari ini datang Roh Kudus menjamah engkau. Hari ini datang Roh Kudus menjamah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Semua persoalanmu Tuhan bereskan. Terima berkat Tuhan, kemenangan, pulang dengan kemenangan. Tuhan jamah engkau dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah engkau, Roh Kudus memulihkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Tuhan jamah engkau. Roh Kudus datang memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Tuhan berikan kekuatan kepadamu. Mujizat Tuhan adakan dalam dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Tuhan berkati engkau. Semua masalahmu Tuhan selesaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah engkau. Tuhan sembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat engkau kembali dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Serukan bersama-sama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Ibu Nola Wisa, Ibu Nola, saya undang untuk berdoa. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Haleluya. Puji. Mari kita sorak-sorai
tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Setiap kita yang ada di tempat ini sudah memperoleh kemenangan. Amin. Kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua hidup di dalam kemenangan. Bahkan kami nyatakan bahwa kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu mengasihi umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tangan-Mu selalu terbuka menerima mereka. Tangan-Mu selalu terbuka mendengar Tuhan Yesus seruan doa hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memeluk kami semua. Engkau mengangkat kami. Dan hari ini kami bersyukur. Tuhan kembali ingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan sendiri. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena kami ada di dalam Tuhan. Yesus beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Tuhan Yesus pelayanan yang ada di tempat ini. Berkatilah hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan yang sudah mengangkat mereka. Tuhan yang akan terus membawa mereka untuk membawa jemaat Tuhan di tempat ini. Terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Menikmati kasih, menikmati kuasa Allah. Karena kami semua adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang mengalami keberkatan, kemenangan dari Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.